Baik, kita mulai aja ya. Eh, jadi karena udah lama nggak masuk ini, maksud saya ialah jadwalnya ya setelah kita kemarin masuk 2 kali, lupa saya 2 kali 3 kali itu kemudian nggak ada lagi ya. Eh, Iya Pak, ini baru masuk lagi. nah ini baru masuk lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan masih ingat. Kalaupun nggak ingat ya kita ulang aja sepintas ya. Jadi topik kita masih tentang lanjutin lah kemarin ya, multiple regresi. Sebetulnya kalau kemarin tuh langsung minggu berikutnya kuliah, ya mungkin ini nggak perlu saya ulang. Jadi saya ulang sepintas ya. Eh, jadi kalau kita gunakan data yang berasal dari skripsinya Giska ya, di mana Giska itu mencoba untuk melihat faktor-faktor produksi ya, sawit ya. Dalam hal ini produksi sawit itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menurut dia gitu ya, berpengaruh terhadap produksi tersebut. Ya, jadi dalam hal ini bahwa produksi sawit itu dipengaruhi oleh perawatan ya. Jadi dalam hal ini perawatan itu diwakili oleh variabel jumlah tenaga kerja ya, jumlah tenaga kerja yang terlibat. Nah ini satuannya nih harusnya sih hari orang kerja atau hari kerja pria gitu ya. Nanti baca aja skripsinya supaya lebih jelas ya dia pakai satuan apa. Kemudian herbisida itu juga akan membantu meningkatkan produksi ya. Nah, tentunya setelah itu pupuk, urea, ya, KCl, TSP, kiserit, dolomit. Hasilnya nih ada orde lahan juga nih di sini ya. 1 itu artinya lahan tersebut sesuai, 0 itu lahan tersebut tidak sesuai ya. Namun karena nanti kita akan juga mencoba data yang sama, kita coba juga analisis menggunakan kalau seandainya dia non-linear ya. Ini hasil log ini ya. Lihat di sini. Oh iya, hasil lon ya. Nah, non-linear ya. Tentunya harusnya orde lahan juga dilonkan. Kalau kamu lihat kan di sini misalnya nih urea ya, lon E2 berarti data urea tersebut dilonkan sama dia ya. E2 itu kan berapa tuh? E2 nih ya misalnya lon 200 ya, lon 200 adalah ya tadi 5,3 ya, itu deh kira-kira ya. Nah, 5,3. Nah, khusus untuk orde lahan ya, kalau kamu lonkan satu ini dia akan menjadi 0. Kalau 0 kamu lonkan dia akan menjadi tidak terdefinisikan ya. Jadi dalam hal ini orde lahan kan sifatnya kan cuma artinya mengatakan sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Jadi bisa tidak usah dilonkan lah. Gitu. Artinya apa? Di sini lon, tetapi pas yang orde lahan itu lahannya sesuai atau tidak sesuai. Cuma nanti memang problemnya kita tahu kan persamaan regresi untuk yang logaritmik ini kan nanti Y sama dengan A dikali X1 pangkat B1 dikali X2 pangkat B2 dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kalau pas nanti berapa nih? X8 ya. X8-nya itu berarti nilainya nanti antara 1 dengan 0 ya. Jadi agak membingungkan ya. Jadi dengan demikian untuk yang logaritmik, yang odolahan tidak usah kita pakai. Atau yang tidak usah kita pakai sama sekali itu dalam analisis ya. Oke. Jadi dengan adanya data ini kita coba nanti bandingkan mana yang lebih fit tadi kan. Jadi ini untuk yang satu supaya kamu bisa lihat bedanya gini aja deh ya. Nah, ini aja di
warnain aja ya. Ini biru ya. Nah, ini nanti untuk model yang on itu tadi ya, yang logaritmik. Ini hijau. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Oke. Sekarang kita coba dulu kalau kita ingin menggunakan model regresi linear. Ya. Kalau ingat, ini adalah data, ya kan? Data analisis, gitu kan? Regresi. Dan kita pilihlah Y-nya mana. Y-nya ini kan? Iya. Enggak. Datanya doang yang kita plot ya. X-nya mana? X-nya dari C ini kan. Angka ini kita blok. Kita nggak usah masukin orde lahan lah ya, biar nggak bingung. Outputnya mana? Outputnya di bawahnya aja ya. Ini udah ada jawaban nih. Yang kita taruh lah di sini. Oke kan? Ya ini aja. Dia bilang ini akan override, tak apa-apa lah. Kita keluarlah hasil seperti ini. Bahwa multiple R-nya adalah, ini saya bulatkan aja menjadi menjadi 4 desimal. Jadi dengan demikian kita lihat ya faktor-faktor produksi yang melibatkan 7 variabel, yaitu produk tenaga kerja, herbisida, urea, KCl, TSP, glycerin, dolomit, itu menghasilkan hasil seperti ini. Korelasinya 8995. R square, koefisien apa namanya? Gimana, Pak? Kalau multiple R itu kan artinya itu koefisien korelasi. Kalau R square namanya koefisien apa? Determinasi. Determinasi. Tahu ya. Ini koefisien korelasi. Keeratan hubungan ditunjukkan oleh angka ini. Ya, koefisien korelasi itu kan hubungannya. Jadi keeratan hubungannya ditunjukkan oleh ini. Bahwa hubungan antara produksi dengan faktor-faktor produksi yang 7 tadi itu adalah 89,95%. Sedangkan koefisien determinasi ini menunjukkan yaitu dia keyakinan ya, pengaruh dari variabel-variabel tersebut ya terhadap Y. Ya, jadi faktor-faktor produksi tersebut terhadap Y itu memberikan kontribusi sebesar 80,9%. Ya ada sekitar berapa ya, 19,1% itu variabel-variabel yang tidak kita analisis itu. Kontribusi dari variabel-variabel tidak kita analisis tersebut terhadap Y. Jadi masukkan ke dalam model itu kira-kira. Ya, dan kemudian kita lihat ini berarti signifikan F-nya nih sangat signifikan ya. Jadi hubungan atau korelasi itu tersebut ya, produksi terhadap produksi sawit tadi sangat signifikan. Nah, sampai di situ itu menggambarkan secara keseluruhan ya, menggambarkan secara keseluruhan dari
itu goodness of fit daripada goodness of fit dari model regresi linear tersebut. Dan kita tahu kan modelnya nanti akan adalah Y sama dengan A ditambah B kali B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Jadi ini adalah nilai B1 ya dikali nanti X1, ini adalah nilai B2 dikali nanti dengan X2 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah terus ini adalah interceptnya ya, nilai A-nya. Jadi kalau kita lihat di sini B1 sampai B5 itu tuh pengaruhnya positif. Nah, tapi di sini variabel 6 ya, pengaruhnya negatif. Jadi pengaruh positifnya artinya apa? Semakin banyak ini misalnya, semakin banyak jumlah, kita ingat tadi X1 itu adalah tenaga kerja ya. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka dia akan berpengaruh positif terhadap produksi sawit. X2 apa ya? Jadi semakin banyak X2 itu, hafal saya, maka kalau nggak salah herbisida ya, maka semakin tinggi produksi sawit. Positif-positif itu artinya. Sementara justru untuk variabel X6 ya, nilai B-nya itu adalah minus. Artinya apa? Semakin banyak B6, semakin turun produksi sawit jadinya gitu loh. Nah, itu yang coba kita lihat di sini ya. Apa sih B6? Kisrit ya, X6. Artinya apa? Semakin banyak kisrit diberikan ya, semakin jelek hasilnya terhadap produktivitas sawit. Nah, ini juga sebetulnya membuat si Giska pusing. Giska kisrit itu dikasih apa Pak? Ngikutin anjuran loh Pak. Jadi petani itu tuh memupuin, memberikan kisrit lah untuk sawitnya gitu. Nyata di sini negatif. Oke, kita lihat dulu. Apakah memang kisrit ini signifikan atau tidak? Nah, dari mana kita lihat itu? Nah, dari p-value kan. Ingat kemarin ya, dari p-value ini kita lihat kan seberapa signifikan si variabel tersebut ya pengaruhnya. Apa yang kita kemarin jadikan dasar? Terserah kamu mau bikin alfanya atau ambangnya itu berapa value-nya. Kalau seandainya kamu membuat ambangnya 0,05 ya, menunjukkan signifikansinya, ya, berarti boleh ya kamu lihatlah ini p-value-nya. Warnain ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau 0,05 ya sebagai ambang kita, serah aja. Mau 0,05, ada juga yang karena ini sifatnya wawancara Pak gitu ya, tidak mengukur di lab gitu ya. Mungkin dia bikin 0,1 misalnya kan. Serah gitu. Sebenarnya kalau di lab sih untuk menyatakan sangat signifikan 0,01 ya. 0,05 itu tuh menyatakan signifikannya. Artinya kalau dia kecil dari 0,05, kan kemarin kita bikin ringnya ya. Di atas 0,05 berarti pengaruh variabel tersebut tidak signifikan, kan gitu ya. Antara 0,01 sampai 0,05 dia signifikan pengaruhnya. Di bawah 0,01 gitu kan. Nah, itu tuh berarti sangat signifikan. Nah, itu di lab ya biasanya. Jadi ini terserah kamu. Taruhlah kita pakai ini aja ya 0,05 seolah kayak di lab gitu. Ini berarti ini pengaruh dari tenaga kerja tidak signifikan. Kenapa? Karena di atas 0,05 ya. Tapi pengaruh X2 ini signifikan nih karena di bawah 0,05. Ini kita hapus. Ini misal ya kita tetapkan alfanya sama dengan 0,05 ya. Jadi ini tidak signifikan, ini signifikan gitu. Taruhlah misalnya kita kasih warna yang signifikan menjadi merah.
Ini tidak signifikan, ini signifikan. Gitu. Nah, ini tidak juga. Ini ya, apa tuh? Oke, ya. Terus kan yang ini tadi gimana? Itu kan yang negatif tadi. Ya, pertama si Giska agak lega karena ini ternyata tidak signifikan. Tapi ya bagaimanapun kan dia ya tidak signifikan, sebetulnya nggak usah terlalu khawatir bahwa walaupun di situ minus 25 ya, semakin banyak diberi keserit semakin negatif ya. Sama bahwa dia tidak signifikan pengaruhnya ya. Jadi artinya tidak diberi keserit atau diberi keserit gitu. Nilai minus 25 itu tuh tidak nyata ya. Tidak signifikan pengaruhnya. Berbeda tidak nyata. Apa namanya? Kalaupun misalnya mau dibahas, ini merupakan fenomena menarik juga rupanya. Jadi akhirnya kan dia ini apa namanya mencoba untuk bertanya lah kepada teman-teman ahli yang ngerti tentang ilmu tanah gitu. Nah, jadi salah satu penjelasan yang dia paparkan di dalam skripsinya bahwa kiserit itu sebetulnya bertujuan untuk menurunkan pH, ya salah satu diantaranya. Atau bukan, kiserit diberikan memang penting, tetapi salah satu dampak dari pemberian kiserit itu pH semakin turun gitu ya. Nah, sementara lokasi tempat dia melakukan penelitian ini ya itu adalah di daerah Palawan sana itu ya, Palawan dan Siak itu ya. Jadi Riau sebelah timur sana. Dan kita tahu di situ tanahnya memang relatif masam, ya kan? Nah, tanahnya sendiri sudah masam. Memang dianjurkan memberikan kiserit. Ya, cuma dampak dari pemberian kiserit menyebabkan tanah tambah masam. Itulah kira-kira penjelasan dari tanah itu tadi. Jadi makanya udah tanah masam tambah dikasih kiserit tambah masam lah, gitu ya. Itu satu hal ya. Jadi dengan demikian dari sini sebetulnya perlu kita uji lebih lanjut. Kalau nggak dikasih keserit kira-kira gimana, hasilnya sama apa enggak gitu kan. Ini menarik untuk dilakukan, memang diuji gitu ya. Tapi kayaknya pendapat barusan ini nih juga didukung dengan ini X7. X7 ini kalau saya nggak salah pemberian dolomit ya. Iya, X7 itu dolomit ya. Dolomit itu dapat meningkatkan pH tanah. Ya, dampak dari pemberian dolomit meningkatkan pH. Artinya dolomit. Ya, betul ya, Charles. Charles ini background-nya PHP sebetulnya ya, tapi dia suka agronomi gitu. Ya. Si Erik barusan tuh, iya ya, memang pemberian dolomit kayak kapur dia kan. Iya Nah, Pak, iya Pak. Nah, fungsinya meningkatkan pH tanah. Jadi sebenarnya X6 X7 ini iya, X6 dan X7 ini memberikan apa ya, informasi yang saling mendukung gitu ya. Jadi memang karena di situ ini, dan ingat pemberian dolomitnya sangat signifikan loh, ya, ya kan? Kira-kira dari hasil ini, ya. Jadi dengan demikian salah satu hal yang dapat kita sarankan, cobalah nggak usah pakai kiserit, atau kalaupun pakai sedikit aja lah, gitu kan, supaya nggak tambah masam tanahnya gitu. Kalau nggak pakai kan justru kan menghemat biaya produksi sebetulnya ya nggak? Ya. Nah, kalau si dolomit memang penting. X4-nya apa tadi dia? Apa lagi yang penting? X4 KCL. Ya, KCL. Terus X berapa tadi yang signifikan lagi? X2 herbisida ya. Herbisida. Oke, seperti itu kira-kira ya. Kalau menafsirkan dari si hasil
analisis regresi berganda. Nah, kemudian berarti kita bisa bikin persamaannya kan, Y sama dengan ya ini minus 503, sekian ya, sama tambah ya 50,54 dikali X1 ditambah 129,3575 dikali X2 tambah 16,65 dikali X3 dan seterusnya sampai tambah 47,69. Pas di sini ya minus 25,78 dikali X6 ya kan gitu ya. Kemudian apa namanya tambah 7,69 dikali X 7. Itu kira-kira hasil regresinya. Sehingga sekarang kita sudah memiliki sebuah persamaan regresi. Sebelum dapat kita gunakan itu untuk mengestimasi, ya. Jadi kan dalam hal ini kita dapat mengestimasi besarnya produksi sawit jika kita berikan faktor-faktor produksi X1 sampai X6 tadi. Ya, jadi kalau X1 sampai X6-nya kita berikan nilai, maka kita bisa mengestimasi berapa produktivitas sawit yang diperkirakan diperoleh. Ya, jika kita beri misalnya tadi itu tenaga kerjanya sekian, kemudian herbesidanya sekian, sampai terakhir nanti dolomitnya sekian, ya kan? Kan tinggal ngaliin aja dengan koefisien regresinya ini tadi. Sehingga kita bisa ngitung Y gitu. Ya. Tuh. Nah, bisa kita langsung pakai ntar dulu bahwa model regresi yang kita buat tadi itu memang telah memberikan sebuah persamaan nilai ya, hasil ya, persamaan regresi dengan koefisien-koefisien regresi yang kita peroleh dari analisis barusan. Namun kita bisa mengestimasi dia menjadi sebuah estimator lah persamaan regresi tadi ya. Namun, nah itu dia kita harus paham ya. Jadi prinsip sebuah estimator yang baik ya itu harus memenuhi persyaratan seperti ini ya. Kita kan tadi mau menjadikan persamaan regresi tadi menjadi sebuah estimator yang apa? Yang the best, gitu kan? Ya. Jadi persamaan regresi yang Y sama dengan A tambah B1 X1, B2 X2 sampai B7 X7 tadi, di mana nilai A dan B itu semua itu tuh diperoleh dari angka-angka ini, ya kan? Kita ingin menggunakan dia sebagai sebuah best estimator. Nah, untuk menjadi sebuah best estimator yang memang ya the best lah ya, penduga yang baik, dia harus ada dua syarat. Bahwa dia linear dan unbiased. Ya, sehingga disingkat sebagai blue ini tadi. Blue itu tadi itu ada artinya adalah ya menjadi sebuah estimator yang baik jika ya ini linear dan unbiased. Linear kemarin sudah saya jelasin ya bagaimana misalnya ini karena nggak ada papan tulis ya. Ada sih fasilitas dia untuk tulis tapi jelek nanti tulisan saya itu. Ini sebagai contoh ya bagaimana kita menerapkan yang linear itu seandainya kita regresinya non linear ya. Kemarin sudah kita ya. Nah, ini kan, ini contoh regresi non linear kan. Y sama dengan ini A-nya ya dikali X1 pangkat. Nah, itu ya. Yang jelas di sini kita tidak melihat persamaan yang aditif ya. Kan tambah. Kalau tadi kan yang linear tuh A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah BN XN kan gitu ya. Aditif namanya. Jumlahan. Add itu kan penambahan ya. Tapi di sini multiplikatif ya. Kamu lihat nih, ini A dikali X1 pangkat pula lagi kan. Dikali X2 pangkat, B2 dikali X3 pangkat. Nah ini contoh dari persamaan regresi linear, non linear ya.
yang tidak bisa kita analisis sebetulnya, tidak bisa kita peroleh angka-angka ini sebelum kita mengubah dia menjadi, ya jadi ini non-linear ya, kita harus ubah dulu supaya dia menjadi linear kan. Nah, sudah saya jelasin pada perkuliahan sebelumnya sehingga tidak usah kita ulang. Tapi kalian tahulah caranya gimana, dengan mengubah nilai-nilai Y dan X menjadi ln dulu ya. Nah, baru kita bisa regresikan. Ya. Linear tidak kita bahas, karena nanti habis juga waktu kita. Ini aja udah habis waktu kita kan bahas regresi lagi. Kita bahas sekarang yang unbiased. Unbiased ini itu adalah upaya kita diantaranya analisis untuk apakah ini deh gampangnya, bahasa gampangnya, bahwa si X1, X2 sampai X7 di dalam persoalan kita itu tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang redundant ya. Kita ingat sebagai contoh ya, saya ulang lagi deh, ada contoh misalnya berat badan dipengaruhi oleh apa? X1-nya tinggi badan, X2-nya kemarin itu adalah lingkar perut, X3 barangkali lingkar bokong, X4-nya barangkali nanti panjang tungkai kaki. Kan itu tuh berpengaruh terhadap berat badan semua. Kita list lah semua. Ya. Kemudian volume otak misalnya gitu kan, atau lingkar kepala gitu ya, yang bisa kita ukur. Nah, itu yang jelas kita bisa lihat ya, walaupun belum kita analisis, itu ada yang redundant ya di antara X tersebut. Ada yang apa? Dua kali muncul gitu ya, walaupun berbeda nilainya ya. Contohnya apa tadi? Panjang tungkai kaki itu redundant dengan tinggi badan kan. Saat kamu mengukur tinggi badan, itu juga kamu mengukur panjang tungkai kaki. Nah itu. Soalnya kemudian apa? Persoalannya ya itu bias. Nah, tentu lebih lanjut terus gimana dong gitu kan. Loh kita udah capek loh ngukur semua-semuanya itu tadi. Dibuang aja datanya Pak gitu. Pertama membuang data itu sendiri sebuah hal yang sebetulnya ya ada data, memperoleh data sulit ya. Mahal kadang ya. Ukurnya gitu kan. Itu memang ukurnya gampang lah pakai meteran, tapi ada beberapa hal ya mendapatkan data tersebut memang sulit gitu. Yang kedua, data yang mana yang mau dibuang gitu loh. Ya. Nah, itulah yang coba kita bahas hari ini ya. Nah, jadi kita bahas sekarang. Oh iya, yang barusan saya sebut itu contoh dari namanya nanti multi korelasi. Apa arti multi korelasi? Sesama X. Ya, jadi ini problemnya diantaranya multi korelasi ini ya, yang tidak boleh gitu. Artinya itu sesama X ada korelasi yang serius gitu. Nah, nanti ada lagi yang tidak boleh lagi, itu lebih lanjut nanti dibahas di mata kuliah ekonometrik lah ya. Saya jelasin aja satu yang memang paling sering ya nanti jadi dan mudah kita mendeteksinya adalah terjadinya multi korelasi. Boleh, nggak boleh. Multi korelasi itu termasuk yang bias. Padahal syaratnya adalah harus unbiased. Ini nggak boleh terjadi korelasi. Jadi kita harus periksa dulu bagaimana memeriksa multi korelasi. Itu yang coba kita bahas hari ini ya. Kayaknya udah ya. Pernah belum? Belum, Pak. Itu yang tadi saya katakan kita menggunakan nanti itu. Ini sebetulnya ini juga udah saya kasih ya. Ada Microsoft Word ya, filenya ya. Deteksi multi korelasi itu filenya ya. Kalian bisa buka nanti ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini ujinya. Yang paling mudah kalau kita menggunakan SPSS ya. Ya, jadi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya itu tadi pelanggaran asumsi multiklinilitas yang tidak boleh tadi ya. Jadi adanya hubungan
linear antar variabel independen ya. Jadi sesama X itu mereka itu ada hubungan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, namanya aja dia variabel independen. Ya kan? Namanya kan variabel independen. Independen tahu artinya? Independen itu artinya merdeka tuh. Kayak kawan saya tuh. Manusia merdeka. Yang besok hari Senin katanya mau dipanggil polisi itu. Said Didu itu kawan saya ya. Dia kan pakai baju hitam ya, tulisan gede-gede tuh, manusia merdeka. Nah dia bisa bebas bicara karena dia tidak terikat dengan pemerintahan, tidak terikat dengan siapa-siapa. Oke, jadi X itu adalah variabel independen. Variabel dependennya siapa? Y kan? Y nanti nilai Y itu dipengaruhi oleh nilai X1 sampai X7 misalnya tadi di dalam persoalan produktivitas sawit tadi. Variabel independen atau merdekanya itu tadi siapa? Variabel bebas lah kita sebut ya. Ya X1, X2 sampai X7 itu adalah variabel independen. Apa artinya? Atau apa konsekuensi dia independen atau bebas? Ya dia bebas, sesama X itu tuh tidak saling ada hubungan yang serius gitu loh. Tidak boleh. Kalau sesama X ada hubungan yang serius, itu namanya tadi multikulinearitas tadi. Sebagai contoh itu tadi yang berat badan tadi ya. Ada hubungan yang serius, korelasinya tinggi itu pasti itu ya. Tinggi badan dengan panjang tungkai kaki. Ya. Itu korelasinya serius itu kan. Atau hubungan antar variabel independennya serius gitu kan. Nah, itu yang kita coba untuk analisis. Bisa sih sebetulnya, jadi di sini di file deteksi multikulturalitas yang saya berikan itu tuh sebetulnya ada dua cara. Kalau kita nggak punya SPSS, kita dapat menggunakan ini nih, melihat nilai individual R kuadrat ya dengan R kuadrat besar itu. Maksudnya kalau kita lihat regresi itu. Ini kalian bisa lihat nih. Halo? Ya, Pak. Sekarang ya kalian lihat di layar, Microsoft Word nggak? Nggak ya? Bukan, Pak. Excel. Iya, lupa saya. Excel, Pak. Saya barusan cerita-cerita panjang lebar itu tuh, harusnya saya ganti nih. Ini share-nya sekarang gantinya dengan ini nih. Nah, ini ya. Ya, jadi yang barusan saya cerita itu. Kalau sekarang kelihatan Microsoft Word ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi prasyarat ya, itu di dalam model regresi yang blue ya, tidak boleh adanya multikulturalitas tadi itu. Tadi sudah saya jelasin, multikulturalitas itu adalah kalau terjadi ini tadi ya, adanya hubungan linear antar variabel independen ya. Karena dia independen, jadi sesama independen nggak boleh ada hubungan gitu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Dengan melihat nilai variance inflation factor menggunakan SPSS ya. Ini yang akan kita coba lihat nanti ya hari ini. Kalau kita misalnya mau pakai Excel, boleh juga kita hitung ya R kuadrat dari masing-masing itu tadi ya. Nanti kita bandingkan dengan R kuadrat besar. Jadi gini. Share-nya lagi balik ke Excel tadi. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini kan ada nilai R kuadrat ya, kuadrat ini. Nah ini sebetulnya yang tadi disebut sebagai R kuadrat yang besar itu tadi. R kuadrat besar itu yang ini.
Ya. Kalau saya salin aja. Nah, itu R kuadrat besar. R kuadrat kecilnya yang mana? Ya misalkan kita mau melihat antara, ada nggak multikularitas antara X1 misalnya dengan X2. Jadi kita harus lakukan satu persatu. Ya, X1 dengan X2. Determinasi ya. Kita sebut aja R kuadrat untuk X1 terhadap X2. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah ini sama dengan Corel. Corel itu hasilnya adalah nilai korelasi ya di dalam Excel. Buka kurung. Nah, kalau kalian lihat ya perintahnya kan array 1, array 2. Artinya ya kalau kita mau melihat X1 dengan X2 berarti ini ya nilai X1 terus koma dengan X2 ini. Apa titik koma? Titik koma ya. Tergantung kepada setting kalian nih. Ternyata saya titik koma ini. Dibandingkan dengan nilai X2 ini. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan R kuadrat kecil. Ini yang R kuadrat kecil tadi ya. Yang kita bandingkan dengan R kuadrat besar. R kuadrat besarnya 0,890. R kuadrat kecilnya 0,39 ini. Kuadrat kecil lebih kecil dibandingkan R kuadrat besar. Ya, itu berarti terjadi atau tidak multi di situ. Lihat lagi. Ini menggunakan nih. Ya, syaratnya ini tadi ya, jika R kuadrat kecil lebih besar daripada apa? R kuadrat besar ya, maka terjadi multikularitas. Ini kita copy, kita masukin balik ke Excel kita tadi ya. Mana Excel? Yang terlihat apa nih? Excel ya? Iya, Pak. Oke. Di Excel. Ada. Kan ini tadi ya, dalam catatan kita tadi itu. Jika R kuadrat kecil besar berarti maka terjadi multikularitas. Nah, berarti untuk X1 dengan X2 terjadi multi nggak? R1, R2 ya, korelasinya sebesar ini. Ya. Kita bandingin sama ini. Ya. Jadi X1 dengan X2 itu terjadi multikularitas nggak? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa Saya tidak? masih lanjut. Karena nilai R kecil kuadratnya lebih kecil daripada R besar kuadrat. Betul. Ya. Jadi X1 dengan X2 itu tidak terjadi multikularitas. Gitu. Dan kalau lebih lanjut, kita coba lagi. Jadi antara X2 dengan X3 mungkin. Ya. Singkat cerita, repot deh kalau pakai Excel, nyoba satu-satu kayak gini. Ya, bisa sih kalau mau.
Oh sorry, ini dikuadratin lagi ya. Ini kan tadi koral, padahal dia kan R kuadrat kan. Koral ini baru R loh. Jadi ini harusnya dikuadratin lagi. Nah, ini ya. Pangkat 2. Kan kalau koral itu baru R. Korelasi kan. Nah, padahal dia koefisien determinasi. Harus kuadratin. Jadi nilai koral ini harus dikuadratin lagi. Ya, jadi tidak terjadi multi. Oke. Rumus yang sama coba kita pakai. Ya. Jadi ini kita ganti tapi. Ininya kita ganti menjadi D. Ya. D. 2 dengan 3 ya. Ya. Berarti C dengan D ya. D dengan E ya. Ini DE. D, koma dengan sebelahnya. E. E2. E ya, benar. Apalagi? Oh, 2 kali Bentar, Pak. kurungnya. Kurungnya 2 kali. Oke, ya. Nah, gimana? Terjadi multi nggak? Antara X2 Tidak. dengan X3? Tidak. Ya, tidak terjadi. Tidak. Tidak ya. Oke. Kamu bayangin lah kalau ada 7 variabel, kamu kombinasikan X2, X3, X3, X4, dan seterusnya. Nanti bandingin lagi X1, X3, X1, X4, X1, X, dan seterusnya. Makanya akan panjang sekali ke bawah ya. Capek nulisnya. Tapi bisa gitu loh. Seandainya nggak punya SPSS. Nah, oleh sebab itu, untuk deteksi multikoloritas ya, supaya nggak lama kayak gini, ya silakan lah. Kalau mau rajin, silakan ya. Sampai semua kombinasi itu tercapai. Saat nanti ada R yang besar daripada R kuadrat antar variabel bebas ini lebih besar dibandingkan R kuadrat keseluruhan ya atau R kuadrat besar, maka itu berarti terjadi multikoloritas. Artinya apa? Berarti model ini tidak bisa kita pakai secara langsung gitu loh. Kita harus coba ya gimana caranya supaya tidak terjadi multikoloritas, supaya tidak terjadi pelanggaran asumsi tadi. Kalau terjadi gimana Pak? Berarti dia bukan base estimator gitu loh. Kenapa tidak base estimator? Karena dia bias, ya kan? Kapan dia menjadi base estimator? Saat dia nanti adalah unbiased. Kapan unbiased itu terjadi? Saat tidak terjadi multikorelasi. Kalau terjadi gimana? Ya berarti dia bias. Gitu ya. Nah, itu coba kita tuntasin lah hari ini. Ya. Oke, apa lagi nih? Kita balik lagi ke contoh tadi, ke Word tadi. Kita balik ke nih. Nah, gimana cara ini tadi ya? Jadi ini kalian bisa baca nih ya. Jadi kalau kita metodenya apa? Kita tidak pakai SPSS, kita bisa lakukan langsung kok menggunakan Excel satu persatu. Oke. Kalau pakai SPSS lebih mudah. Jadi di SPSS itu kita nanti mendapatkan suatu besaran yang bernama VIF. Variance nih, inflation factor namanya ya. Nih, variance inflation factor VIF. Sejumlah literatur mengatakan misalnya Santoso ya, kalau VIF-nya lebih besar dari 5, maka di situ dia terjadi multi. Jadi gimana dong? Ya, kita harus mendapatkan ya nilai VIF dari masing-masing variabel bebas tersebut sesamanya ya, itu harus kecil dari 5. Barulah nanti bisa kita asumsi, kita anggap dia sudah bebas dari multikolinearitas. Oke. Sekarang kita coba menggunakan SPSS. SPSS ada kebuka. Saya pun sebetulnya ini aja nih, ya, kita contoh ini aja lah ya.
Kalau yang punya iPhone nanti kita coba aja. Ini contoh menggunakan SPSS ya. Nih, ini misalnya datanya seperti ini ya. Harga saham sebagai Y, ini PER ini sebagai X1, return on investment sebagai X2 ya. Jadi dia mau lihat ada nggak kita bisa nggak memprediksi harga saham kalau kita mengetahui nilai PER-nya dan ROI-nya gitu. Ya, jadi ini kan regresi berganda juga, tapi ini Y, ini X1, ini X2 kan gitu ya. Ya lakukanlah analisis ya, ngikutin ini aja nih. Ngikutin metodenya ini ya. Analyze, regression, linear ya kan. Linearity, klik OK, maka diperoleh harga ini. Nah, nilai seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana siapa SPSS ya dengan memilih option collinearity statistik tadi, dia menganalisis tuh X1 dengan X2 terjadi multi apa tidak gitu ya. Ternyata nilainya adalah X1 itu VIF-nya 1,899, X2 1,899. Nah, itu ternyata lebih kecil dari 5. Dengan demikian tidak terjadi persoalan multikoloritas. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh itu sudah memenuhi asas blue. Tentunya kita perlu lagi uji yang lainnya, terus kedasitas segala macamnya itu ya. Nah, paling tidak dia sudah bebas dari persoalan multikolonialitas. Itu kira-kira ya di apa namanya di file Word untuk uji multikolonialitas. Oke, sekarang kita mau coba sekarang data si ini tadi. Data si Iska ini tadi kita coba masukin ke ini SPSS. Saya share SPSS lagi. Kelihatan ya, ini SPSS. Ya. Caranya gimana tadi? Saya copy langsung aja. Nah, ini kita sebut produktivitas tadi ya. Y deh. Y. Nggak boleh pakai tanda sama dengan produksi. Atau Y aja deh kita sebut ya. Ya, Y aja, Pak. Nah, ini Sampai X. X1, ini X2, ini X3, ini X4. Sebetulnya dia bisa baca langsung ke Excel, tapi tadi saya pakai copy paste. X5, X6. Ini X7. Ya, dengan demikian kita perolehlah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita coba analisis regresi. Ya. Saya nggak terlalu familiar juga dengan SPSS ini. Lihat dulu ya, gimana caranya. Klik Analyze Regression Linear. Analyze, ini analyze ya. Regression linear. Oke. Y-nya sebagai dependen, variabel terikat.
Variabel bebasnya mana? Klik aja ini semua, masukin kemari. Kelihatan SPSS, ini di layar kelihatan apa? SPSS ya? SPSS, Pak. Good. Nah, kemudian kita klik statistik, estimate, mana tadi? Culinarity diagnostic ini kita klik juga. Karena kita mau melihat VIF-nya tadi ya. Jadi kita klik ini. Oke. Kalau mau R-square change-nya juga boleh, supaya kita lihat terjadi nggak perubahan. Kalau seandainya kamu mau modelnya pertama kan regresinya linear. Nah, sekarang kita mau melihat misalnya nanti non linear, berarti kita pakai datanya data yang lone gitu kan. Tapi udahlah, ini aja dulu ya. Jadi kita klik collinearity diagnostic aja. Continue, klik OK. Nah, inilah hasilnya. Ya. Mana? Nah, ini VIF-nya. Nah, saya copy aja lah ini ya. Kita masukin ke ini tadi, ke Excel saya tadi. Nggak bisa lihat Excel saya ya, karena dia harus dipindah-pindah terus nih. Oke. Apa nih? Copy. Mau dari copy. Baik, kita lihat aja langsung di sini. Adakah terjadi multikulinaritas? Kalau lihat dari nilai VIF. Jadi nggak? Belum muncul tampilan layarnya, Pak. Kok belum? Yang untuk hasilnya. Belum ya. Agak repot. Stop share. Share screen. Nah, kalau ini kelihatan. Nah, ini udah, Pak. Nah, terjadikah multikulinaritas dari nilai X tersebut, X1 sampai X7 tersebut, Terjadi, Pak. di X berapa? Di X6 dengan X7. Oke, ya. Jadi terjadi multikulinaritas di X6 dan X7. Kita dulu ya. Kita copy dulu. Nah, oke. Jadi dengan demikian kita tidak bisa langsung menggunakan ini tadi ya, apa namanya, samaan tersebut. Kita harus atasin multikulinaritas tersebut. Oke. Ya, jadi X6 dan X7 itu nilai VIF-nya di atas 5 ya. Kita harus atasin. Nah, tadi oke. Jadi topik pertama tadi kita adalah mendeteksi. Catat ya. Jadi topik pertama tadi kita adalah mendeteksi multilinearitas. Ya. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau mencoba untuk mengatasi atau ya kalau kita ingin menggunakan model tersebut, makanya kita berarti harus, sebentar ya saya cari filenya dulu nih, deteksi multikulinaritas. Ada juga di Word kalian itu. Ya.
Karena banyak yang dibuka. Nah nih. Ya, jadi si Giska ini memang beda loh dengan yang kita analisis ya. Jadi nanti kalian bisa buka tuh ya, ada Word ya, tulis saja penting tabel 26 tahapan regresi Cobb Douglas. Maksudnya ini dia sebetulnya maksudnya di sini dia menemukan adanya multikulturalitas, kemudian dicoba atasi ya. Jadi kita ikutin punya Giska dulu ya. Ini cara ngatasin tuh. Bahwa tapi dia berbeda dengan kita, dia pakai fungsi yang non-linear ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Dia temukan multikulturalitasnya tuh ada 4. Ya. Ini juga dia kayaknya sampai X berapa nih? Sampai X8 ya. Oh iya sampai X8 dia. Ya. Kita kan tadi sampai X7. Ya pasti nggak akan sama lah hasilnya ya. Kita asumsikan saja lah, kita ngikutin caranya dia dalam menganalisis data ya. Hampir sama sih ya. Hasil beda. Pertama, kenapa beda? Pertama dia pakai X-nya itu 8 ya. Tadi kan kita cuma sampai 7 kan. Yang kedua dia pakai modelnya tuh model apa namanya non-linear ya. Jadi dia bikinnya tuh kayak gini. Multikulturalitas dia temukan yaitu di X7 X berapa nih? X2, X3, X6, X7 ya. Jadi pada Giska X6, X7 itu menjadi sama kita tadi ya. Kita juga X6, X7 tadi ya. Tapi dia temukan juga X2, X3 jadi multikulturalitas ya. Gimana menemukan multikulturalitasnya sudah kita bahas barusan pakai SPSS ya, walaupun data beda ya. Jadi terus cara ngatasinya sebetulnya harusnya kita harus respesifikasi model ya. Apakah model semula linear kita jadikan non linear. Kalau dia ini justru dia non linear tapi ternyata ketemu juga. Apakah dalam hal ini juga semua responden perlu kita masukkan gitu kan? Itu harusnya kita teliti lagi dari angka-angka karena bagaimanapun hasil ini muncul akibat dari angka-angka yang kita masukkan gitu. Nah, di mana kemungkinan ada sejumlah responden barangkali memberikan jawaban yang kurang sesuai lah dengan barangkali tujuan dari penelitian kita gitu ya. Entah dia lagi kurang nyaman, entah dia lagi sakit, entah dia lagi ada keperluan sehingga mungkin jawabnya asal-asalan. Itu bisa mempengaruhi gitu. Dengan kata lain, informasi yang diberikan itu tuh sebetulnya sampah dalam tanda petik gitu lah ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan. Jadi dengan kata lain sebetulnya cara pertama sebelum kita ini cara terakhir ya. Cara terakhir kita pakai apa adanya, kita buang variabel gitu loh ya. Tapi sebetulnya sebelum sampai ke langkah terakhir membuang variabel, sebaiknya kita coba lihat dulu deh data tadi ya. Apakah ada data yang dalam tanda petik sampah ya kan, ataukah barangkali sampelnya kurang ya kan, sehingga kita harus mewawancarai lebih banyak responden lagi dan sebagainya. Itu dulu sebetulnya yang harus dilakukan. Kenapa seperti itu? Ya karena sebetulnya membuang data itu, membuang informasi, membuang variabel itu suatu hal yang ya kita kan ada ya gini ya, kita kan membuat model itu kan sesuai dengan logika-logika atau yang diterapkan di masyarakat gitu. Ya kan? Memang itu tuh orang ngasih pupuk kiserit kok misalnya gitu ya. Orang pakai dolomit kok. Terus kita buang dari analisis kita gitu ya. Itu juga sebuah hal yang sebetulnya tidak menggambarkan realita jadinya kan. Nah, baiklah. Namun seandainya semua upaya yang sifatnya memperbaiki kualitas data sudah kita lakukan dan hasilnya memang seperti itu, ya kita mungkin mengambillah langkah terakhir. Sama halnya misalnya, kalau saya bilang sih, kalau analogi ya, ini kayak kita misalnya jari kelingkingnya itu termasuk dari anggota badan kita ya. Namun misalkan, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah ya, amin.
Jadi kelingkingnya misalnya mengalami infeksi sehingga membusuk, sehingga menurut dokter, wah ini bisa membahayakan kehidupan Anda, kata dokternya kan. Terus gimana dong dok? Harus diamputasi gitu. Lah nanti kan saya jadi cacat. Ya sekarang mau hidup mau enggak kan gitu kan. Mau hidup atau mau menderita gitu kan. Nah, jadi dengan terpaksa diamputasi. Itulah kira-kira ya analoginya ya. Jadi taruhlah akhirnya nih keputusannya kita mengamputasi. Ya, mencoba mengamputasi, ada terpaksa ada variabel lah yang memang harus dibuang. Kenapa? Ya karena modelnya nggak bisa blue gitu ya. Boleh Pak, ya boleh lah ya boleh. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya sebetulnya. Ya plus minus sih. Membuang data itu berarti kita membuang sesuatu yang telah ada ya. Sehingga modelnya itu tidak menggambarkan realita yang ada bisa juga. Atau dengan kata lain juga mungkin ada variabel tersebut yang sebetulnya redundant. Ya, jadi salah satu sebab kita harus membuang itu karena dia mungkin redundant gitu ya. Jadi dengan terpaksa ya kita amputasi. Sama lah tadi itu, ngitung berat badan tapi ada yang redundant tinggi badan dengan tunggai kaki. Nah, yang jadi masalah sekarang antara dua tadi yang jelas-jelas multi collinearity-nya tinggi ya harus diapain gitu kan. Harus dibuang salah satu. Oke, karena dia redundant ya. Dengan dibuang satu kan berarti terwakili oleh yang lain gitu. Nah, masalahnya yang mana yang mau dibuang gitu loh. Nah, itu dia ya. Oke, kita ikutin langkah-langkahnya seperti apa kira-kira. Logikanya. Logikanya gini. Ini pertama dia semua variabel masuk. Ternyata hasil multikoloritas ya kayak yang barusan kita lakukan, apakah pakai SPSS, apakah pakai Excel ya, itu menemukan bahwa ada X2 itu memiliki, taruhlah pakai SPSS ya, X2 itu memiliki VIF, variance inflation factor-nya di atas 5, X3, X6, dan X7 juga sama. Dengan kata lain, di situ terjadi multikoloritas dari nilai VIF X2, X3, X6, dan X7 yang di atas 5 tadi. Ya. Jadi dalam hal ini, nah dia melihat T hitung absolut ya. Nah, kalau kita nanti melihat P value, sebetulnya sejalan sih. Semakin besar T hitung, semakin kecil P value gitu. Semakin besar P value, semakin kecil nilai T hitung. Jadi kalau kita pakai T hitung, nanti kita pilih nilai T hitung yang terbesar. Kalau kita pakai P value, nanti kita pilih nilai P value yang paling kecil. Artinya yang paling signifikan gitu ya. Jadi dalam hal ini, yang paling besar itu menunjukkan variabel paling besar. Gitu ya. Oke, jadi inilah nilai T hitung dari analisis regresinya itu tadi. Kita bisa lihat di hasil akhir dari regresi ya. Nanti saya tunjukin deh. Nah, karena terjadi multi, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, itu akibat dari sejumlah variabel X dilibatkan di dalam, sehingga peluang terjadinya sesama X itu berkorelasi atau mengalami multi itu besar. Kalau gitu gimana dong? Kalau gitu jangan masukin semua. Jadi masukin satu aja. Makanya dia masukin satu aja. Kalau satu kan nggak ada kawannya, pasti tidak terjadi multi ya nggak? Ya. Kalau satu aja kita masukin, Y sama dengan A ditambah B4 X4 misalnya gitu kan. Mungkin nggak terjadi multi di dalam persamaan regresi tersebut? Enggak, Pak. Nggak mungkin kan, karena tidak ada X yang lain gitu kan. Itu terjadi multi kan kalau ada X yang lain dengan dia memiliki nilai R kuadrat kecil itu tuh besar ya, 0,5 di atas 0,5 deh kira-kira. Nah, jadi kita sudah tahu Kenapa? ada Lagi. satu. Aku dipanggil. Aku Ya, Pak. dipanggil. Matiin dulu deh mic-nya. Matiin dulu mic-nya. Aku aja. Mute all. Oke. Balik lagi ke sini tadi ya. Nah, jadi kalau gitu kita masukin satu aja.
Kalau satu pasti tidak terjadi multi. Nah, masalahnya siapa yang harus kita masukin? Nah, prinsipnya adalah yang kita masukkan adalah yang paling memberikan kontribusi terbesar. Yang memiliki nilai T hitung terbesar. Ya. Atau kalau dari lihat p-value, yang memiliki p-value terbesar. Artinya yang paling signifikan pengaruhnya terhadap Y. Siapa tuh? Kalau kamu lihat nih, ya T hitung terbesar itu adalah X4. Paham? Ya, jadi X4 ini yang kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Sehingga sekarang kita analisislah Y dengan X-nya cuma X4 doang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti inilah kira-kira ya. A-nya menjadi 5,772. Ya, ingat ini nih regresinya non-linear deh ya. B-nya ini gitu. X-nya X4 gitu. Memang R kuadratnya turun ya. F-hitungnya malah naik ya. Nah, pasti nggak ada multi kan? Pasti nggak ada multi. Ya udah, kalau gitu kita masukin lebih lanjut 2 buah X. Nah, X yang mana yang mau kita masukin? Nomor 2 besar itu adalah X8. Ya. Jadi dengan demikian kita analisis regresinya, Y-nya itu adalah Y ya. Kemudian X-nya kita masukin X4 dan X8. Analisis. Kita menghasilkan persamaan seperti ini. Kenapa X8 yang masuk? Ya karena X8 itu tuh memiliki T hitung yang nomor 2 besar setelah X1. Ya. Ternyata tidak juga terjadi multi loh. Ya. X4. Kemudian X4 dan X8. Kemudian kita lakukan proses berikutnya. Tidak jadi multi, masukin 3X lagi sekarang. Nah, sama dengan tadi, kita lihat dari T hitung terbesar 1. Ini nomor 2, ya kan? 8, satu lagi mana? 7 ini ya. X4, X8, X7. Ternyata juga tidak terjadi multi. Gitu seterusnya. Ya, jadi ternyata akhirnya, kalau kita lihat hasil akhir, kita lakukan terus-menerus ya. Sampai memang tidak ada multi ya. Kalau masih terjadi multi, berarti itu kita keluarkan lagi dia. Oke, sekarang kita coba pakai si SPSS. Dua ya. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi sekarang kita tahu ada multi di X7 dengan X8. Oleh sebab itu, kita keluarkan dulu X. Tunggu. Berarti dengan demikian, kita harus masukkan, lihat ini. Ini p-value ya. Dengan demikian kita niru dengan logika tadi ya. Kita harus masukkan satu aja X-nya. Ya. Dua lah, nggak usah, kalau satu pasti ya. Kalau dua lah gitu. Siapa yang harus kita ambil? Ya. Yang harus kita ambil yang memiliki nilai p-value terkecil. Atau kalau seperti Giska tadi, T hitung dia ya. T hitung terbesar. Berarti yang kita masukin pertama itu adalah X4 dengan X7. Ya. Saya tidak lakukan X2, Pak. satu. X2 ya? lebih besar daripada X7. Oh iya. Ya, jadi X4 dengan X2 ya. Iya. Oke. Ya, makasih Erik. Sama-sama, Pak. Kemudian kita balik lagi ke ini, ke statistik analyze tadi ya. Regression, linear. Yang kita masukin cuma X2 ini dikeluarin semua nih. Ya, semua X ini kita keluarkan aja semua.
X2 dengan X berapa tadi? X4, Pak. 2 dengan X4. Ini kita masukin. Kelihatan yang gambar ini? Tulisannya linear regression, masuk independen gitu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, good. Statistiknya tadi tetap ya, collinearity diagnostiknya tetap di-on kan. Kita klik OK. Ya, inilah hasilnya. Kita lihat di sini. Nah, VIF-nya ternyata masih di bawah 5 ya. Iya, masih. Artinya kita masukinlah sekarang 3. Siapa yang 3? Kita lihat lagi tadi itu. Ya. Siapa yang variabel ketiganya masuk? Ya, kita lihat lagi tadi. Tadi X2, X4, mana tadi ini ya? T hitung boleh ya, P value juga boleh. X2, X4, terus X7 ya? 7, ya. Nah, X7. Berarti balik lagi ke analyze, ya, regression. Nah, ini dia enaknya pakai SPSS ya. Kita tinggal mengeluarkan, masukin sendiri aja, gitu. Pakai situ tadi kan repot ya. X7 tadi ya. X7, Pak. Nah, kita masukin X7 di sini. Mana deh? Oh. Tuh, ya. Statistik. Continue. Oke. Kita lihat lagi. VIF. Di bawah 5 ya. Berarti aman. Masukin lagi berikutnya. Berapa lagi setelah X7? X1, Pak. X1. Oke. Analyze, regression, linear, X1. So, oke. Lihat lagi ke bawah. Aman? Aman ya? Aman. Oke, X berapa lagi? Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Apalah nggak boleh geser. Setelah X1, X berapa lagi? X3 ya? Ya, X3, Pak. Kalau lihat T absolut ya. X3 berapa? 1,533. Oke, X3. X3 analyze, regression, linear, X3. Oke. Aman? Aman ya? Aman. 5 kan? Berapa lagi? Analyze. Tahu tadi X berapa ya? Ya tadi. X3 sudah. X berapa lagi? X6 ya? X5. Hah? Oh, X5. X6 X6 kan ya? minus itu, Pak. Nggak apa-apa. X5. Dia absolut T. X6, Oh, X6. gitu. X5. Jadi gini, X5. gini. Makanya kalau lihat T, T-nya T absolut.
Kalau lihat sig paling kecil gitu. Jadi sebetulnya X6. X6 dulu. Negatif Pak, tapi yang absolut ya. Kalau kita lihat dari ininya juga sama kan 183. Iya sih betul sih Pak. Kalau lihat signifikannya Sekalian ditulis lumayan. deh. Setelah X6, X berapa lagi? Jadi biar nggak X7. bolak-balik. X5. Setelah X6 Setelah baru X6, X5. X5, terus X berapa lagi? Habis Pak. Habis ya? Ya. Oke, jadi sekarang X5. Analyze, regression, linear, X5. X6 dulu Pak. X6 dulu? Oh iya. Iya. Oke. Oke. Aman? Mana dia? Ya, Oh nggak aman Pak. Nggak aman Pak. nanti X6 nggak boleh dikeluarin balik Nggak gitu boleh. loh. Ya, jadi X6 kita keluarkan lagi. Analyze, regression, linear. Nah, X6-nya kita keluarkan. Kita masukin lah. X berapa lagi? X5 ya? 5 Pak. 5. Oke. X5. Oke ya? Oke. Oke. Kita coba lagi. X6. Ini habis ya kalau sampai X5. Udah semua ya? Udah semua Pak. X1 mana? Oh ini. Satu. X1, X2, X3, X4, X5, Setuju. X6-nya nggak ada, X7. Coba kita, kalau memang, jadi yang jelas sampai tanpa X6, itu tidak terjadi multi ya. VIF-nya di bawah 5 semua tidak terjadi multi. Jadi dengan demikian sebetulnya bisa digunakan ya. Tapi coba deh, kan sayang pula gitu. Kalau memang dimasukkan terakhir dia baik-baik aja, harusnya enggak lah. Tadi udah dicoba kan, harusnya jelek. Nah, ini kan sama dengan yang tadi kan. Iya sama. Ya nggak? Ya. Ini kan sama dengan yang pertama tadi kan, yang komplit itu tuh malah 2 kan terjadi multinya ya, X7 dengan X6 ya. Ini kan sama dengan yang tadi. Urutannya aja yang nggak sama. Jadi, kesimpulannya apa? Ya kita pakai 6 variabel jadinya. Jadi X berapa tadi? X6-nya dikeluarin ya. Apa tuh Iya X6? X6. Kiserit ya. Iya kiserit. Nah, kan? Berarti benarlah dengan hipotesis awal tadi kan. Si keserit ini kemungkinan tidak perlu gitu loh untuk petani-petani di sana. Kalaupun perlu jangan banyak gitu. Ya, saya terus terang nggak pernah belajar ilmu tanah, jadi saya nggak paham sama sekali ya. Apa yang ditambah, apa yang ada di dalam keserit gitu kan. Tapi yang jelas dampaknya dia menurunkan pH gitu. Itu kata teman-teman ilmu tanah yang ngajar ilmu tanah ya. Nah, kalaupun memang ada unsur yang perlu di dalam keserit ya, kalaupun ngasihnya jangan banyak. Jadi sebetulnya ya, ini ingat, ini penelitian anak S1 loh. Dan anak agribisnis, ya. Jadi bukan anak agronomi gitu, yang anak agribisnis kayaknya belajar tanah juga ya. Jadi akhirnya kita bisa merekomendasikan, Pak hati-hati pakai keserit, tanah Bapak ini udah asam. Justru dampak dari keserit itu sendiri ya kan, mungkin ya, yang jelas dari analisisnya kan kelihatan nih, bahwa si keserit itu menyebabkan model menjadi tidak fit ya, menjadi modelnya mengalami multikolonialitas gitu kan. Nah, kaitkan juga tadi dengan ini, dengan pengetahuan kita tentang tanah. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kira-kira. Oke, kalau begitu PR deh ya. Coba lakukan analisis regresi yang pakai loan itu ya, yang non-linear itu. Kemudian dari hasil itu cek deh ya, apakah terjadi multi
Jika terjadi multi, maka kemudian coba di analisis lebih lanjut seperti sekarang dengan asumsi datanya oke ya, sehingga kita mendapatkan model yang blue tadi. Ya. Multikolonialitas yang ada dapat kita atasi. Walaupun caranya nggak enak, amputasi data tadi, amputasi variabel, ya itu PR-nya. Ada pertanyaan nggak? Berarti tugasnya yang PR kemarin diuji multikolinialitas, Pak? Betul. Oke. Uji multikolonialitas. Ya, Saya mau tanya, Pak. silakan. Tadi kan salah satu cara ekstrim untuk membuat salah satu model itu blue, ya kan? Ya. Dengan mengeluarkan salah satu variabel yang nilai Bermasalah. multikolinialitasnya Ya, bermasalah. yang Ya kan? bermasalah. Penyebab Ada, terjadinya multi ya enggak? ya itu kan cara ekstrim tuh Pak. Kita keluarkan langsung variabelnya kan. Ada nggak cara lain untuk menurunkan nilai multikolinialitas si Ya itu variabel? tadi, saya katakan tadi kan, kita curigai datanya ini, ya kan, Mm-mm. belum bersih gitu loh. Jadi datanya perlu dalam tanda petik, ibarat kamu beli ikan perlu disiangi kan, perlu dibuang insangnya, ya kan, perlu sisiknya perlu dibuang gitu, ya kan, kayak gitu, isi perutnya gitu. Sayang kan, ikan kan ditimbang isi perutnya gitu. Harus dibuang, ya karena memang tidak pantas dia untuk disajikan gitu kan. Atau kamu beli ayam gitu kan dibuang tuh, congornya dibuang, pialnya dibuang, bulunya dibuang, itu kan ada beratnya itu. Analoginya ya, itu kan berarti ngurangin berat. Misalnya ayam itu beratnya 3 kilo, ya kita beli dengan harga berapalah gitu kan. Itu kan sak bulu-bulunya, isi perutnya kamu buang, gitu. Sayang kan? Berarti artinya data itu betul-betul harus mewakili gitu Pak? Data itu dia kan, data memang harus mewakili pasti ya. Makanya kita di dalam Filsafat Metodologi Ilmiah kita kan di situ kita dari sebuah populasi kita ngambil sampel itu sebagai contoh ya. Itu juga benar kamu bilang, itu salah satu problem karena yang kita tanya itu kan sebetulnya adalah sampel. Ya. Sampelnya sekarang betul-betul sudah mewakili populasi belum? Yang kedua kemudian dari sampel yang ada gitu kan. Tadi karena ini ilmu sosial sulitnya kita akan mengandalkan kepada kuesioner kita, dimengerti dengan baik oleh responden. Respondennya menjawab sesuai dengan tujuan penelitian kah? Tuh ya. Respondennya sedang bad mood kah atau sedang memang memberikan jawaban yang jujur kah gitu kan, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan angka kita peroleh ya, tetapi angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan kah atau apa. Jadi memang repot ya, dan artinya data kita tuh harus kita bersihkan lah gitu kira-kira ya. Karena itu semua berupa angka. Ini kan analisis kuantitatif ya, itu semua berupa angka-angka yang akan mempengaruhi kepada algoritma penghitungan gitu ya. Jadi algoritma penghitungan itu kan dia jalan, dia proses semua angka, memang ada konsekuensi nanti. Terjadilah misalnya itu ya, jadi sejumlah ahli-ahli itu tuh akhirnya membuat sebuah parameter ya untuk mendeteksi multikoloritas, di antaranya pakai VIF gitu ya. Nah, VIF itu kan cuma sebagai salah satu alat ya. 5 tadi itu ternyata nanti di beberapa literatur juga ada yang sampai 10 gitu loh ya. Makanya tadi dia untuk mentolerir itu tadi mungkin ya adanya dengan ilmu sosial ya, tadi seperti saya katakan panjang lebar, adanya sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang agak repot lah gitu untuk dikendalikan gitu.